Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma amin. Jemaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memberi kita kesempatan yang baik. Kita bisa bersama-sama beribadah kepadanya dalam bentuk sholat subuh berjamaah. Sejenak kita mengambil faidah dari Al-Quranul Karim, tadabbur singkat, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan sambung tadabbur Al-Quran surah Al-Baqarah. Sekarang masuk ayat yang ke-90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina 'adzabun muhin. Bi'sama, alangkah buruknya, ishtarau, mereka menukar, bihi dengannya, anfusahum diri mereka, ayyakfuru bahwasanya mereka kufur atau ingkar, bima anzalallah kepada apa yang telah Allah turunkan, baghyan karena kedengkian, ayyunazilallah bahwasanya Allah menurunkan, min fadlihi karunia-Nya, ala man yasha kepada orang yang Ia kehendaki, min ibadihi dari hamba-hambanya. Faba'u maka mereka kembali bi ghadabin dengan kemurkaan, ala ghadabin di atas kemurkaan, walil kafirina azabun muhin, walil kafirin dan bagi orang kafir, azabun siksaan atau azab, muhinun yang menghinakan. Jemaah rahimakumullah, ayat ini mengecam perilaku Bani Israel. Biar jelas kita baca tafsirnya. Qabuha ma ikhtarahu Bani Israel li anfusihim idh istabdalul kufra bil imani zulman wa hasadan li'inzalillahi min fadlil Qur'an ala nabiyillah wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faraja'u bi ghadabin min Allah alaihim bisababi juhudihim bin nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da ghadabi kadzalika alaihim bisababi tahrifihim at-Taurah walil jahidin nubuwwata Muhammad sallallahu alaihi wasallam azabun yazuluhum wa yakhzihim. Ayat ini merupakan kecaman Allah terhadap apa yang telah dilakukan oleh Bani Israel, yang mana mereka menukar kekufuran dengan keimanan. Dikarenakan kezaliman dan kedengkian, karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan karunia-Nya yakni Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah di atas kemurkaan dikarenakan pembangkangan mereka, dikarenakan
pembangkangan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Allah memurkai mereka seperti itu karena merubah atau merekayasa Taurat dan karena pembantahan mereka terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka azab yang menghinakan. Jamaah Allah, jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di sini bahwasanya kaum Bani Israel dahulu yaitu. Dan yang jelas yang Allah gambarkan di sini adalah kondisi Bani Israel di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka mendapatkan kecaman Allah karena terang-terangan menukar kekafiran dengan keimanan. Mereka ingkar kepada kitab yang Allah turunkan yaitu Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Bagian jadi karena kedengkian. Ini jemaahkumullah seperti yang saya terangkan kemarin, bahwasanya kaum Bani Israel dengki iri kepada Nabi Muhammad. Ini faktor kesukuan, itu faktor kesukuan. Mereka iri Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad dan Nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Yang mana Nabi Muhammad bukan bagian dari bangsa mereka, bukan dari bangsa Bani Israel, tapi dari bangsa Arab, jadi Bani Ismail. Allah gambarkan di sini bahwasanya faba'u bighadabin ala ghadab, mereka kembali dengan memperoleh kemurkaan Allah di atas kemurkaan. Ada dua kemurkaan. Kita di sini bahwasanya kemurkaan pertama bitahrifihim bisabab tahrifihim Taurah, karena mereka berani merekayasa Taurat. Kitab Taurat direkayasa isinya, dan mereka diantaranya merekayasa ciri-ciri Nabi terakhir, sehingga diselewengkan maknanya. Dan yang kedua, kemurkaan yang kedua adalah karena mereka telah mengingkari Nabi Muhammad SAW. Di kedengkian itu jemaah Allah berbahaya ya. Dengki itu berbahaya. Makanya Rasulullah bersabda, "Iyyakumul hasad." Hati-hati kalian jangan dengki. Fa inal hasada yaqul hasanat, karena kedengkian itu memakan kebaikan. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi hasad, apa tuh hasad, Pak? Hasad berharap orang celaka. SMS, Pak. SMS. Senang lihat orang susah. Terus? Susah lihat orang. Boleh. Orang senang kita susah. Orang susah kita susah. Jadi intinya kita ingin nikmat Allah yang ada pada orang hilang. Kenapa kan sama kita? Kenapa Allah tuh nggak ngasih kepada kita nikmat itu? Kenapa sama dia? Orang yang beli kulkas, kita yang panas. Orang dingin dapat kulkas, kita yang kepanasan. Orang dapat rumah, kita yang marah-marah. Jadi kedengki itu makanya ada surat khusus yang berisi agar kita selamat dari dengki dan orang yang dengki. Jadi Pak, dengki itu ada efek kepada orang lain. Jadi hasidin idza masyari hasidin al-falaq ya. Wa min syarri hasidin, dari kejahatan orang yang dengki dikala ia dengki. Orang tuh iri kepada kita sehingga dia berusaha untuk mencelakai kita. Kita mohon kepada Allah agar makar itu enggak kena kepada kita. Tapi ada dua dengki, Pak. Dengki yang diharamkan, ada lagi dengki yang dibolehkan.
tapi ada dalam hadis dengki yang dibolehkan. La hasada illa fisnataini. Tak boleh dengki kecuali dalam dua hal. Yang pertama, dengki kepada orang yang berilmu, ia mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya. Aduh, si anu mah senanya yang kasih gak si anu mah karena ilmu teh resep gitu. Resep enggak diajarna, resep ngajarkeunana, semangat ngapalkeunana, si anu mah gitu. Yang kedua, orang yang kaya hartanya habis untuk berinfak sedekah. Aduh, beruntung si anu ya, bisa infak sedekah. Kalau seperti dia, enaknya gitu. Tapi makna hasad di sini bukan bermakna hasad yang buruk tadi, tapi ayatamanna mislahu, ingin seperti dia itu enggak apa-apa. Ingin seperti anu. Tapi kalau ingin mencelakai si anu karena ia dapatkan nikmat, itu yang tidak boleh. Dan jazakumullah, orang yang ngedengki itu kadang enggak masuk akal kelakuannya. Sebuah kisah saya baca di Koran Republika. Ini kisah dahulu. Jadi ada orang yang punya budak. Apa budak, Pak? Budak tuh ya mungkin karyawan sekarang, tapi lebih gawat dari karyawan. Kalau karyawan gaji ya, kalau budak itu ya suruh-suruh aja dia, bahkan dijual belikan zaman dulu. Dan itu budak itu amat ia sukai, dan majikan suka kepada budak pun suka kepada. Jadi ini udah klop lah antara majikan dengan budak ini. Tapi laki-laki, budak bukan perempuan. Kemudian suatu ketika itu majikannya manggil budaknya, "Wahai, sini. Budakku yang baik, sini." "Iya, Bos." Nah, itu. "Ya, majikanku yang baik. Aku mau minta kepada kamu satu permintaan." "Apa tuh?" "Selama ini apa yang Tuhan suruh saya lakukan, siap. Enggak pernah saya tolak. Apa gerangan yang Tuhan inginkan? Tolong sembelih saya." Jadi majikan minta menyembelih kepada budaknya. "Sembelih saya, potong leher saya, simpan kepala saya di muka rumah tetangga saya." Aduh, gimana ini? Kan bingung Pak ya. Kita disuruh membunuh orang yang kita sukai, kita hormati. Aduh, kalau ini berat sekali Tuhan. Mana mungkin saya membunuh orang yang saya hormati, yang saya cintai. Ini perintah saya kepada kamu. Kamu harus bisa mengerjakannya. Aduh, gimana? Tunggu Tuhan. Saya heran kok begini. Aduh, gimana? Kan repot kan? Kalau boleh tahu apa alasannya kok bisa Tuhan seperti itu? Pokoknya bunuh saya. Potong leher saya, taruh kepala tadi depan rumah tetangga saya. Aduh, kabur kamu. Aduh, gimana? Ya, apa alasannya kenapa seperti itu? Aku ini sedang bersaing dengan dia. Sedang bersaing. Jadi supaya reputasi dia rusak, itu orang mengira bahwa dialah yang membunuh saya. Wah, itu. Ingat kisah dulu Bani Israil ya? Dibunuhnya orang kemudian disimpan di desa sebelah supaya orang mengira bahwa itu membunuhnya. Jadi kadang kedengki itu masuk akal, Pak. Gak masuk akal. Bahkan orang yang dengki itu masuk kategori yang akalnya rusak. Jadi orang yang suka irian sama orang tuh. Kemudian bagaimana kalau orang itu iri kepada kita, kemudian dia mungkin ada menggibah kita, ya kita nggak rugi, justru kita akan dapat nilai plus. Itu mending dihasadin orang daripada kita hasad sama orang. Tapi ingat, hasad itu membahayakan diri kita. Makanya karena itu hal di belakang kita nggak tahu, hanya Allah yang kuasa menghendakinya. Kita minta kepada Allah, ya Allah, kalaupun ada orang yang hasad kepada saya, jangan sampai membahayakan diri saya. Wa min syarri hasidin
Jadi jazakumullah, pangkal utama Bani Israil waktu itu menolak kenabian Nabi Muhammad SAW karena faktor kedengkian. Kenapa suku itu jadi nabi itu karena suku saya? Kenapa bangsa itu? Kenapa enggak bangsa saya? Jangan jauh sekarang, Pak. Ini kan banyak suku-suku kan. Kalau Sunda kan homogen, Pak, sini, Pak. Kalau Jakarta, Pak, heterogen ya, Pak, ya. Di Riau saya lama tinggal, heterogen macam-macam. Kadang kalau ada ide dari luar suku kita, itu nggak senang. Kok orang itu yang punya ide seperti itu? Saya pun dulu waktu jadi pegawai ada selentingan, kenapa orang luar yang jadi pegawai orang sini? Jadi kadang faktor kesukuan primordial ya. Saya Pak dulu tuh hanya 1 kali dapat beasiswa untuk kuliah. Itu pun hanya 6 bulan dari Super Semar. Super Semar loh. Padahal kawan itu dapat beasiswa dari bupati setempat. Apa syaratnya? Nah, warga setempat, bukan pendatang. Jadi ada pendatang, ada warga. Nanti orang situ, lahir di situ. Awak nggak siko doh, bahasa nggak di sini lahirnya di Jawa. Saya walaupun nilai saya tinggi, nggak memenuhi syarat karena bukan orang situ. Jadi kesukuan tuh primordial tuh penyakit tuh Pak. Penyakit. Bisa muncul kedengkian, muncul tadi segala macam yang aneh-aneh itu. Dan Islam itu anti primordialis, artinya semangat kesukuan. Jadi jazakumullah, Bani Israil, sekarang Israel ya, kata orang Bani Israil itu mereka ras dia tuh ras yang paling mulia di muka bumi ini. Selain ras dia tuh hina, bahkan dipandang seperti binatang. Sekarang kita berhadapan dengan orang luar Sunda. Bagaimana kita punya perasaan? Secara manusiawi ada kebanggaan, Sunda begini, Betawi begini. Tapi kan kalau Islam connect, Islam menyamakan. Jadi Allah tak memandang kamu siapa, sukunya apa, yang Allah pandang adalah iman dan amal masing-masing. Bapak tahu Bilal bin Rabah orang mana? Orang Ethiopia, kulitnya hitam. Tapi dengan Islam naik harkat martabatnya jadi muadzin, bahkan pernah jadi gubernur sebuah, kalau nggak salah gubernur Yaman pernah tuh. Jadi Islam itu anti semangat kesukuan, tapi semangat keimanan. Mungkin jemaah Allah, semoga semua kita terselamatkan dari penyakit kedengkian, penyakit dengki. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.